Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatun Nufus dengan nomor NIM 8620602110. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya mau mengerjakan tugas UAS mata kuliah psikologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, jenis-jenis belajar. Pengertian proses belajar yang banyak mempengaruhinya secara awam bisa digolongkan sebagai dua golongan, yaitu golongan internal dan eksternal, termasuk proses pembelajaran bahasa, khususnya belajar bahasa Indonesia. Yang menggunakan demikian, pengajaran keterampilan berbahasa berkaitan erat dengan perbuatan pendidik sebagai upaya sadar dan mendewasakan peserta didik berbagai dimensi intelektual, dimensi emosional, dan dimensi sosial, yang pada ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor yang terdapat dalam individu siswa yang sedang belajar. Contohnya, faktor jasmani yang meliputi kesehatan. Yang kedua adalah faktor fisiologisme yang mencakup inteligensi, perhatian, minat, dan bakat, motivasi dan kepematangan dan kesiapan, dan faktor kelelahan juga faktor yang terdapat di luar individu itu sendiri, misalnya faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Pertama adalah faktor internal belajar. Faktor internal belajar terbagi menjadi 4, yaitu faktor internal belajar kemampuan kognitif, keamanan otak untuk memahami dan memproses informasi secara efektif. Yang kedua adalah motivasi intrinsik, keinginan yang berasal dari dalam diri sendiri untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga adalah pengalaman sebelumnya, yaitu pengalaman sebelumnya dapat mempengaruhi cara kita belajar dan mengingat informasi baru. Yang keempat adalah presensif terhadap belajar, cara kita melihat belajar dan sejauh mana kita percaya diri dalam menghadapinya. Adalah faktor eksternal. Faktor eksternal juga terbagi menjadi 5, yaitu lingkungan sosial. Yang pertama adalah lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua adalah lingkungan non-sosial, contohnya adalah gedung sekolah dan fasilitas fisik. Yang ketiga adalah kompetisi guru, kualitas guru, dan metode pengajaran. Yang keempat adalah sarana pendukung seperti fasilitas fisik dan teknologi pembelajaran. Yang kelima adalah kualitas teman, sejawat, dan atmosfer belajar. Next, selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar juga terbagi menjadi 3 golongan, yaitu dorongan intrinsik, kuriositas, dan antusiasme dalam belajar untuk mempuas pribadi. Yang kedua adalah hasil ekstrinsik, bisa disebut juga penghargaan dan pengakuan yang diterima sebagai hasil dan prestasi belajar. Yang ketiga adalah tujuan pribadi, keinginan untuk mencapai tujuan yang relevan dan yang bermanfaat bagi individu. Selanjutnya adalah metode belajar. Metode belajar juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembelajaran mandiri. Siswa mengatur waktu dan metode pembelajaran mereka sendiri dengan pengawasan minimal dari guru. Selanjutnya adalah pembelajaran komparatif. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Yang ketiga adalah pembelajaran aktif. Siswa terlibat secara langsung dalam proses belajar dengan diskusi kelompok dan eksperimen. Selanjutnya juga media belajar. Media belajar juga, media pembelajaran adalah setiap benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar, dapat digunakan juga menyampaikan informasi dan pembelajaran kepada orang yang akan menerimanya. Atau sebaliknya, benda atau benda, peristiwa, orang, atau kombinasi dalam semuanya dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya juga media belajar. Media belajar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah buku. Buku adalah sumber belajar tradisional yang memberikan informasi yang terstruktur. Yang kedua adalah e-learning,
platform digital yang menyediakan modul pembelajaran interaktif dan mudah diakses juga. Yang ketiga adalah video. Video adalah media audiosional yang menarik untuk mendemonstrasikan konsep dan proses belajar. Dari penjelasan kali ini adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang meliputi motivasi, kecerdasan, dan bakat. Sementara faktor eksternal juga meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat itu. Terdapat juga faktor-faktor lain seperti pendekatan belajar siswa dan tingkat kesulitan materi yang dipelajari. Namun, sumber-sumber tersebut tidak secara khusus membahas jenis-jenis belajar. Oleh karena itu, informasi mengenai jenis-jenis belajar mungkin perlu dicari dari sumber lain yang lebih spesifik. Dari penjelasan kali ini, saya Ijatun Nufus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.